Hai, gue Riang. Gua Pepeng. Balik lagi di Awas Jurik. Awas bro, ntar lu gak sendirian jadi dua nih. Aduh, Ngeri banget tuh, gila. double bro. Double bro. Peng, apa kabar Peng? Baik, baik, baik. Puasa lancar. Alhamdulillah. Jebol. Jebol. Nih apa yang lagi pandemi gini kita malah di hutan ya? Iya makanya, gua kira di hutan mana gitu. Hutan lindung cuman ya. Nggak hujan aja nih. Agak banget Peng dari tadi Peng gue. Buset tuh. Aduh, Peng. Gimana tuh? Ada cerita apa nih buat hari ini? Apa ya, ini cerita pengalaman gue pribadi gitu kan. Cuman emang gue tuh orangnya nggak begitu sensitif. Dan gue juga nggak bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitulah, yang astral gitu. Cuma emang ini deket banget sama gue dan gue ngalamin sendiri gitu. Karena Maksudnya si yang ngalaminnya itu dekat sama lo juga? Iya, dan gue ngalamin sendiri. Oh, lo juga ngalamin sendiri? Dan okay. Sering kali setiap gue ngalamin itu tuh gue nggak sendirian. Jadi kayak ada orang lain di situ. Iya, gitu. ada yang nemenin. Ada yang nemenin. Terus? Jadi kayak apa namanya? Gue itu kan punya kayak abang-abangan gitu tuh dekat rumah gue. Jadi gue kenal itu dia udah dari sekitar 2008. Wih, udah lama juga. 2008. Dan dia emang sering cerita-cerita yang apa yang serem-serem gitu kan. Pengalaman dia emang dia bisa ngeliat gitu dan emang orangnya indigo sensitif sampai nurun ke anaknya. Oh gitu. Ya. Dan emang gue mungkin hampir tiap hari kali nongkrong di rumah dia gitu kan sampai jam 12 jam 2 malam. Nah cerita gue kali ini itu pas gue kuliah. Gue kuliah itu sekitar 2012 kalau nggak salah, waktu itu gue masih kuliah di Depok kan. Itu dulu gue juga taunya dari abang gue. Jadi pas gue apa namanya kalau pak dia sore gitu dia cerita, lu tahu nggak, dia bilang itu yang apa sering beli pulsa di sini, dia buka warung kan. Oh punya warung juga. Jadi sering ada orang belanja beli pulsa atau yang lain lah. Terus siapa kan kata gue gitu, itu si apa mbak-mbak yang rumahnya di situ tuh di blok mana gitu, gue lupa bloknya. Nah itu meninggal, dia bilang. Serius? Waduh. Iya. Dia bilang kenapa? Itu meninggalnya di apa namanya dibunuh. Waduh, dibunuh sama tragis dong. Dibunuh. Gue tanya kan cerita gimana gitu kan. Jadi dia punya pacar. Ada punya pacar gitu, orang kayak keturunan Tamil India. Oke. Itu dan Bombay ini keturunannya. Bombay gitu kan kayak hitam-hitam gitu. Terus dia udah pacaran lama. Nah itu kejadiannya itu ternyata di salah satu apa namanya apartemen. Oke, ini di apartemen. Di Jaksel kejadiannya. Terus? Dan gue juga sampai sekarang kayak masih nyari-nyari berita itu juga kayak agak ketutup gitu sih. Gitu jadi nggak ke-expose banget. Oke. Nah itu dia dibunuh di situ sama pacarnya. Jadi kayak lehernya tuh kayak digorok gitu. Aduh. Serius. Ini pembunuhan berencana, oke. Ya. Nah, dan si cowoknya abis ngelakuin itu dia nabrakin diri ke kereta, bunuh diri. Buset. Itu 2012 ya, gue masih kuliah. Atau 2013 gue lupa. Nah terus abis dia cerita kayak gitu, gue penasaran dong orangnya mana sih gitu kan. Ternyata si korban ini, si ceweknya ini, itu kakaknya. Ada mungkin gue kalau jadi dia punya adik. Oke. Adiknya itu suka nongkrong sama gue di Palem. Oh. Gitu. Iya, cuman sekedar tahu nama aja gitu kan. Dan ternyata emang ya nggak orang jauh juga gitu kan, ke rumah gue juga. Nah selang gue dengar cerita itu, besoknya gue kuliah itu sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Kuliah malam. Sampai malam tuh. Pokoknya gue di kampus sampai malam, terus gue pulang. Kan gue tuh rute berangkat kuliah gue sama pulang gue itu sama. Jadi lewat apartemen itu kan. Tiap hari tuh. Tiap hari. PP tiap hari. Pantesan nama lu Pepeng ya. Namain doang anjing. Terus ya udah. Dan gue berangkat. Jadi setelah dengar cerita itu, gue berangkat kuliah, gue ngeliatin mulu tuh apartemen. Apa bener di sini gitu kan? Lu sugih lama-lama. Lama-lama sugih tuh. Gue pulang malam juga kayak gitu. Cuman gue nggak ada perasaan aneh gitu kan. Gue ya udah nyantai aja pulang.
Terus pas sekitar jam 10 mau setengah 11 gue nyampe, tapi gue nggak langsung pulang ke rumah tuh. Gue langsung ke rumah abang gue, kan masih buka tuh warungnya. Mampir dulu tuh. Gue pulang, gue matiin motor, gue turun. Terus di apa namanya, di depan etalase dia itu kan pasti ada bangku kan tuh. Gue duduk ke situ tuh. Tanya, baru pulang lu? Iya, gitu kan. Ngopi nggak? Ngopi dah boleh gitu kan. Tiba-tiba dia nanya nih, lu pulang sama siapa? Nah lu, gue bingung kan. Gue di situ benar-benar orang yang kayak yang shock. Terus gue langsung takut juga, gue takut banget. Lu pulang sama siapa? Lah sendirian, emang sama siapa lagi? Sama cewek, gue gitu bisa bercandain tuh kan. Enak terus. Terus maksudnya gimana sih Pak gitu? Enggak, lu pulang bawa cewek, malah digituin tuh sama dia tuh. Gue bilang, kagak lah sendiri, mana ada gue bawa cewek gitu kan. Terus itu siapa? Digituin tuh sama abang. Jadi serius nanya. Jadi posisinya gue di dekat etalase, itu kan ada apa sih, ke pagar itu sekitar 2,5 meter lah. Pagar dari pagar depan motor gue. Nah si cewek itu yang dia itu berdiri di dekat motor gue di ban belakang. Anjir, ini cewek beneran. Ini cewek yang dia lihat gitu. Dan gue kayak, ya lu kayak orang lihat apa sih? Padahal lu nggak ngeliat tapi lu ngerasa gitu kan. Kayak, wah anjir gitu kan. Terus ya udah, ini serius nih Pak? Iya. Emang siapa? Ya itu yang kemarin gue ceritain. Anjing, Fuck man. anjir. Sumpah. Korban si Bombay. Sumpah. Mati lu. Gila, gue bener-bener gila gue aja merinding. Gue setiap cerita itu masih merinding. Ini gue merinding. Gue tanya lagi, beneran Pak? Iya beneran. Terus gue nanya dong. Setelah beberapa menit gue nanya. Sekarang terus dia di mana Pak sekarang? Itu depan lu. Mampus. Jadi gue duduk, mungkin dia jarak semeter sama gue. Berdiri depan gue. Gue ngeliat aja merinding parah. Gue keringetan. Sumpah gila kata gue. Terus apa namanya? Kecium nggak? Maksudnya kayak ada ini nggak sih, kayak ada. Bener berarti ya. Ada kayak ya melati gitu loh. Iya. Terus gue nanya sama abang gue kan, dia ngapain Pak gitu. Abang gue diem aja, diem. Ya dia ngeliat ke depan. Iya. Tapi dia kayak nyurang gitu gimana sih? Iya. Diem. Tapi dia diem. Sekut juga. Tapi dia diem. Terus udah sekitar 10 menit sampai 15 menit. Gue nanya lagi. Di mana Pak dia sekarang? Udah nggak ada dia bilang. Udah pamit. Oh dicabut tuh. Ternyata dia ngobrol tuh sama abang gue. Oh gitu, ada interaksi tuh. Ngobrol telepati. Terus? Kalau yang pokoknya setelah habis itu, abang gue jelasin. Barusan gue telepati, dia bilang sama dia ngobrol. Jadi gue sampai kan gue bingung juga tuh kan, kenapa dia bisa ngikut gue gitu loh. Kan gue aneh kan. Pas banget lu juga penasaran. Nah pas banget gue penasaran tuh, suges mulu. Gue kaget tuh. Dia ngasih tahu abang gue. Jadi karena kebetulan lu deket sama gue, dia kan suka belanja pulsa tuh selama hidupnya dia sini. Dan dia tahu kalau gue tuh bisa ngeliat indigo kayak gitu segala macem. Dia, nah mungkin pas lu kuliah kan lewat situ tuh, dia tahu nih, oh ini temannya Pak ini nih. Gitu. Ada sense tersendiri. Nah, dan mungkin dia, gue nggak tahu ya kalau dia gue kenal sama adenya atau enggak gitu kan. Terus ya dia ngikut lah, ngikut. Pas nyampe rumah abang gue itu, dia mau coba komunikasi sama abang gue, karena dia tahu kayak dia bisa ngeliat gue loh gitu. Nah dia tuh ngobrol tuh nanya, kayak curhat gitu kan, kayak keluh kesahnya dia kayak kenapa sih kok saya dibunuh kayak gini. Gitu kan. Pembunuhan berencana gitu. Terus kata abang gue, ya saya lagi ngobrol sama dia nih. Ya udah, namanya udah jalan hidup gitu kan, udah takdir, ikhlas aja. Gitu kan. Sudah habis itu nggak lama hilang. Berarti bukan memberikan kronologi ya. Kayak justru malah si korban itu mempertanyakan dia juga kenapa dia mati seperti itu. Anjir, berat banget Peng. Kayak kalau nggak salah abang gue sempat bilang, jadi dia itu sama si pacarnya itu kan disetujuin.
Oh gitu. Sama orang tua si ceweknya. Numpuk juga ya. Nah itu kalau nggak salah udah pacaran sekitar 4 tahun apa 2 tahun gitu. Berarti emang latar belakangnya terlalu kompleks ya. Terjadinya Terjadinya peristiwa itu gitu ya. Anjir. Pokoknya abis cerita kayak gitu. Itu gue baru bisa bikin kopi. Pokoknya abis sejam lewat dari cerita itu gue baru bisa bikin kopi. Baru tenang, gue ngerokok, udah. Terus gue pulang sekitar jam 12, jam 1 gue lupa. Dan ini juga ya, dan bener ya kalau emang katanya kita kalau penasaran itu katanya ya, nggak usah jauh-jauh, kita menceritakan cerita setan aja gitu misalnya gitu. Dia hadir. Iya. Gitu. Apalagi lu yang penasaran gitu. Iya kan. Literally bener nggak sih gitu. Karena emang informasi dari peristiwa itu pun juga emang investigasinya minim ya. Minim. Kayak gitu loh. Kalau gue sih karena emang nebeng. Gue emang orangnya penasaran banget. Dan setiap gue nyoba kayak aku pengen ngeliat nih, tapi nggak pernah diliatin gitu. Tapi ada aja kejadian dan itu yang kejadian itu gue nggak pernah sendiri. Pasti ada orang lain. Nah itu yang pertama tuh. Nah yang kedua gimana nih? Yang kedua itu sebenarnya ini deket banget sama gue dan sayangnya yang cerita ini nih yang berhubungan sama teman gue ini udah almarhum. Sudah meninggal ya. Meninggal dan sama dia tuh indigo juga emang turunan gitu kan. Dia tuh gue ada beberapa cerita lah yang bener-bener kayak gue ngalamin sendiri. Jadi waktu mungkin kalau misalkan yang anak-anak sini udah sering banget gitu kan, karena dia nongkrong sini juga ada aja kejadian kayak gitu ada aja. Sama ini di tempat ini nih, ini udah nggak aneh. Serius, ini udah nggak aneh, udah nggak aneh banget. Ini emang di sini juga kebetulan lokasi yang cukup spooky ya. Spooky, justru orangnya nongkrongnya di sini gitu kan. Sama saya hidupnya nongkrongnya di sini. Kita sotoy lagi bikin podcast di sini. Makanya. Yang paling deket itu yang terakhir waktu gua jalan-jalan ke puncak. Itu gue jalan-jalan ke puncak. Ini ramean nih. Ramean. Jadi temen gue baru nikah, terus ngajak keluarganya ke puncak. Nah gue diajak tuh. Nah, gue bertiga. Gue sama temen gue 2 tuh. Sama yang 2 itu termasuk sama teman gue 1 yang udah almarhum itu. Gitu. Nah pas udah nyampe sana ya nggak ada apa-apa biasa kan. Nyampe itu sore deh kalau nggak salah. Sore terus kita beres-beres, malamnya ada bakar-bakar ayam tuh. Jadi rumahnya kepisah 2 gitu. Kebagi 2 villa nih. Kebagi 2 villa. Teman gue sama keluarga yang gede. Nah, gue yang ada kecil tuh. Nah, dekat situ kan ada kolam renang. Gitu kan. Pas malam acara bakar-bakar nih. Ya kita biasa bakar-bakar sendiri gitu. Nah, kebetulan teman gue ini almarhum ini, dia itu istilahnya kalau di dunianya mereka yang gaib-gaib itu, dia tuh wangi banget. Wangi banget, kayak magnet. Jadi gitu. Iya. Jadi kayak yang yang kayak mereka ini mau deket terus kata teman gue. Nempel. Ya. Terus. Nempel gitu. Dan memang dari dia sendiri tuh sebenarnya udah ada. Emang ada gift juga sih. Ada gift juga. Iya. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang kalau dia mau gitu kan. Ya dia bisa kayak orang-orang yang kayak bisa nyembuhin lah segala macam. Cuman dia orangnya takut. Gitu. Jadi dia nggak bisa sendiri gitu. Nah pas malam itu kita lagi lagi bakar ayam. Kita ngobrol nih biasa ngopi gitu kan. Gue duduk di sini, dia di kiri gue. Jadi kayak ada tangga gitu, cuman ada beton gitu kan, dia duduk situ. Baru ngobrol 10 menit, tahu-tahu bunyi kelotak. Halo, apaan tuh? Jatuh. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh tuh ya. Apaan tuh kata gue kan? Apaan sih gitu? Kata teman gue almarhum. Itu tadi ada yang jatuh. Terus dilihat tuh dicek sama dia. Ada batu. Aduh mati lu. Bukan batu biasa. Iya. Batu cincin. Tapi kayak kepecahan gitu. Iya. Nah, bongkahan ya. Bongkahan. Itu gue inget banget warna merah kekuningan. Ingat banget gue. Terus, apa namanya? Merah delima ya? Iya mungkin. Atau pacar warna nggak tahu lah. Terus jatuh tuh, diambil sama dia. Anjir kata gue. Baru jam berapa gini kan? Udah ada aja. Udah mulai aneh nih kan kata gue. Apaan tuh? Gue kan manggilnya Unang kan. Apaan tuh Nang? Batu dia bilang. Anjir dari mana tuh? Wah nggak tahu gue. Itu jatuh. Itu diambil sama dia di kantongnya. Dikantongin sama dia. Udah kayak gitu perasaan gue udah nggak enak tuh. Habis itu udahlah. Habis makan gue main catur sama teman gue. Terus kelar main catur ngobrol-ngobrol lagi. Udah masuk sekitar jam 10 malam. Gue pindah ngobrol ke dekat kolam renang.
Oke. Dan bener itu situ. memang keadaannya gelap banget di kolam renang, nggak ada lampu sama sekali ya. Oke. Dan pas di situ ngobrol-ngobrol biasa sambil berdiri gitu kan jalan, tiba-tiba si Unang ini tangannya ke belakang. Nah lo kenapa tuh? Tangannya ke belakang. Pas tangannya ke belakang gitu gue udah ngeh nih. Ini orang kenapa kan kata gue. Tiba-tiba ngomongnya jadi kakek-kakek. Anjing kenceng banget gue. Sumpah. Peng. Sumpah. Gue itu nyaksiin semuanya tuh nyaksiin. Kerasukan. Ya bisa dibilang kerasukan. Jadi kerasukan. dan uniknya teman gue ini adalah dia kalau kerasukan gitu itu bisa keluar sendiri. Wah gokil sih. Keluar sendiri setelah jangka beberapa waktu, setengah jam lah, beberapa menit keluar sendiri. Terus cuman yang gue sayangkan adalah pas dia berubah itu ngomong gitu, gue nggak ngeh dia ngomong apa. Karena ngomong ya kakek gimana sih ngomong sih? Kayak kebata-bata gitu kan. Dia itu jelas banget kakek. Anjing, ini ya dari apa? Dari suaranya. Terus udah kayak gitu, gue udah lihat-lihatan aja sama teman gue tuh kan. Ini Unang gimana nih? Dibiarin aja deh. Dia dulu kan di dekat rumah, dekat rumah ada tempat duduk tuh. Iya. Dia duduk tuh. Udah tuh hilang, balik lagi. Gue tepok kan, kenapa lu? Apaan sih kata dia? Udah normal nih. Udah normal tuh. Anjir. Gue kenapa-napa. Yang bener lu nggak berasa. Apaan sih dari tadi kita ngobrol gitu kan. Udah kayak gitu, udah tuh kelar tuh malamnya. Pas udah pada balik ke kamar gitu kan. Jadi satu rumah itu kamarnya ada 2. Kanan kiri gitu kan, setengahnya ruang tamu. Tadinya ini teman gue ini dia mau tidur di kamar yang kanan sendirian. Iya, mau misah nih. Karena tadinya gue mau tidur situ tuh pas ngecek sore kan. Kata gue anjir hawanya gak enak banget nih. Lu emang udah feeling juga. Udah feeling. Udahlah, udah kita tidur bareng-bareng aja. Gue di situ aja sendirian. Serius lu? Iya. Gue udah gak enak. Wah, anjir tinggal sendirian nih anak orang. Sotoy juga gitu kan. Terus ya udah pas malam gue udah sama teman gue berdua di yang kamar sebelah kiri. Tiba-tiba dia masuk ke kamar. Anjir. Kenapa lu? Nggak jadi gue. Tuh kan kata gue udah sini aja rame-rame. Itu satu kasur bertiga. Terus udah tuh. Pokoknya gue lupa jam 1 atau jam 2. Kita lagi tiduran di kasur. Gue masih tidur ayam kan, masih nyoba tidur tuh, susah juga tuh kan. Teman gue tidur duluan, tinggal gue masih Unang nih. Di sebelah kanan gue. Lu masih melek tuh? Masih melek. Gue udah mulai ketiduran. Tiba-tiba dia noleh ke gue. Kayak gitu kan. Yang noleh siapa? Unang nih? Si Unang ke gue. Lu barusan tadi ngomong apaan? Mampus. Lu manggil gue? Enggak. Orang gue udah dari tidur. Lu denger apaan? Iya barusan gue kayak denger apa namanya, orang suaranya gitu, sumpah. Dia ngomong sendiri. Gue langsung lu jangan ngada-ngada aja. Udah tidur. Udah capek banget kan tuh. Udah tidur tuh. Paginya kan gue bangunnya siang. Sekitar jam 7-an. Ternyata dia dari jam 5:30 kalau gak salah udah bangun. Dia berenang. Berenang dia? Berenang sendirian tuh jam 6 pagi dia bang. Terus pas sekitar jam 8 anak-anak udah pada beres gitu kan. Pada foto-foto lah tuh. Foto-foto standar lah ya, biasanya foto-foto dulu foto-foto tuh. Nah pas foto-foto itu teman gue emang keluarganya itu foto-foto. Pas foto rame-rame 5 orang gitu. Pas dilihat hasil fotonya kepalanya gak ada. Bininya temen gue kepalanya gak ada. Aduh, ada nggak Peng fotonya Peng? Udah nggak ada. Udah nggak ada sih. Udah dihapus. No it soalnya. Kalau nggak salah itu kalau nggak dihapus itu hilang sendiri. Itu yang sendiri. Fotonya. Anjir. Foto yang kedua, kakinya sebelah nggak ada. Anjir. Wah kenceng banget nih. Kakinya sebelah nggak ada. Itu bener-bener emang apa? Tergambar jelas di foto ya. Iya. Keambil. Itu orang masih ada tuh situ tuh. Matanya tuh. Bininya dia. Iya. Terus jalan pulang kan tuh, jalan pulang. Baru cerita tuh dia teman gue. Yang almarhum. Cerita. Gue pertama nanya, lu pagi bangun jam berapa sih gitu kan? Jam 6 gue berenang dulu. Terus dia cerita tiba-tiba, masa ya? Kan gue tadi berenang tuh.
kan gue lagi ngerokok ya sebatang, gue tinggal tuh di meja dekat kolam renang. Pas bangun rokoknya nggak ada. Pas bangun dia mau ngerokok, rokoknya nggak ada. Nah lo. Jadi kayak dia baru beli rokok nih, baru buka rokok rokoknya sebungkus. Nggak ada yang sebungkus itu ya? Nah, baru buka rokok sebungkus nih. Pas dia, jadi kayak dia baru beli, baru ngeluarin sebatang tuh. Gitu, Sampur Nabil kan 16 nih. Kalau kurang 1 15 dong, ya kan? Dia balik apa namanya? Dia keluar dari kolam renang, rokoknya nggak ada. Anjir, doi ngerokok juga gitunya. Udah tuh kata dia, udahlah gue berenang lagi dah. Berenang lagi. Berapa menit dia naik lagi, ada lagi rokoknya. Ada lagi. Tapi hilang 1. Anjir. Jadi sisanya 14. Ini kayak ngajak main nih. Nah, pengen. Iya makanya. Nah, tapi setelah apa tuh? Foto itu, balik lagi. Itu almarhum berenang ada motivasinya nggak? Kayak misalnya kayak mungkin dia ngeliat sesuatu misalnya, atau emang yaudah emang rutinitas apa ya, kayak emang rutinitas aja gitu, spontan mau jadi, renang aja. Enggak, jadi dia itu kalau sama yang kayak gitu-gitu, justru keseringan dia tuh nggak sadar. Oh malah kebanyakan nggak ya dia ngelakuin kegiatan apapun, tiba-tiba ada kayak begituan ya dia nggak sadar. Kita tanya pun blank juga. Blank. Iya. Anjir, itu tuh pengen berenang aja. Nah terus masih ada lanjutannya pas di mobil tuh pas gue pulang. Gimana nih? Kan semalam nemu batu tuh, dikantongin sama dia. Ya kelanjutan gimana tuh batu tuh? Gue bilang buang aja batunya. Udah kita berhenti di jembatan tuh, ada kali. Gue lupa di daerah mana, pokoknya masih di Bogor. Dibuang tuh batunya. Buang. Udah kan, pulang tuh. Harusnya kayak close kan. Balik ke Jakarta gitu kan. Besoknya apa beberapa hari kemudian gue ketemu lagi. Lu mau tahu nggak? Kata dia. Kan gue tidur ya. Pas malamnya kita balik tuh. Kan batunya dibuang. Pas subuh bangun pagi, gue ngerogoh kantong. Batunya ada lagi. Mati lu. Batunya ada lagi di kantong dia. Set. Ngikut. Balik lagi ngikut. Itu ya nggak tahu, maksudnya soal batu itu tuh kan kalau emang betul seperti itu ya gitu, itu punya nilai tinggi sebenarnya. Iya. Gitu loh. Kalau maaf ya kalau dijual gitu ya, nilai tinggi. Cuma kayak ada nilai keramatnya gitu. Iya. Akhirnya batu itu? Iya, nggak tahu nih sekarang. Nggak tahu. Ya? Karena itu kejadian udah lama banget, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Iya. Dan Unang sudah meninggal ya. Udah almarhum. Bertubi-tubi ya, semalam doang tuh lo di situ tuh. Kalau gue ini kalau misalkan kalau cerita yang istilah yang mistis ya sama si Unang ini banyak banget. Kemarin waktu itu sama Ido juga, dari pengalaman sama almarhum juga emang gila sih. Ada yang mungkin yang belum diceritain. Ini lucu juga sih. Gila. Jadi waktu itu kan dia sempat pindah rumah ke ke Bekasi. Nah cuman waktu itu kondisinya rumahnya lagi bangun. Tinggal lah tuh sama teman gue juga. Di sini dekat SD nih. Oh gitu. Nah, kan ada kontrakan. Nginep lah tuh. Tinggal berapa minggu gitu. Berdua sama temen gue. Pas suatu malam gitu. Temen gue yang cerita. Lu si Unang katanya. Masa malam-malam bangunin gue jam 2. Jam 2 pagi nih. Jam 2 pagi. Bangun gimana? Woi, bangun lu. Bikinin gue kopi hitam. Nah lo. Kata si Unang, ke temen gue tuh. Tingkahnya udah aneh. Iya. Terus. Apaan sih lu? Gue ngantuk gitu kan, bangun pagi gue. Udah bikinin gue kopi hitam. Temen gue kayak perasaannya kayak gimana gitu. Udahlah bikinin aja. Masih anggap itu normal sih. Dia tuh temen gue ke dapur, bikin kopi hitam kan. Udah jadi, dia balik lagi ke si Unang. Tidur orangnya. Lah. Dibangunin dong sama temen gue. Woi, bangun lu. Tadi lu minta kopi hitam. Jengkel juga ya. Kan? Si Unang bangun. Apaan sih orang dari tadi gua tidur? Anjir. Gue bingung. Kan bingung temen suka kayak bipolar ya. Iya, temen gue bingung kan. Wah, anjir gak beres deh kata gue. Udah udah kelar tuh kejadian itu. Tapi temen lu itu juga emang sudah tahu karakter udah. Emang dia juga nggak bisa menceritakan gak gitu bisa. Ya. Kalau ngalamin suka nggak ngeh gitu. Anjir, itu jadi gimmick tersendiri dari itu lucu kalau gue bilang. Karena merepotkan sih sebenarnya. Merepotkan. Tapi maksudnya ada maksudnya dari bikin kopi itu ada ini nggak sih? Kayak ada arti nggak sih? Ya mungkin kayak
apa ya? Kalau yang setahu gue ya di kontrakan temen gue itu emang apa ya istilahnya? Agak creepy juga kontrakannya. Soalnya gue pernah pas di situ gue main ke kontrakan dia. Gue itu tuh numpang sholat asar deh kalau nggak salah. Di kamar adenya tuh. Cuman kan dia tinggal sendiri. Sholat asar. Tuh kayak dia merhatiin. Anjay. Kayak dia merhatiin. Gue cerita dong ke teman gue. Terus pas kita lagi nongkrong rame-rame, terus teman gue satu lagi ngomong tuh, dulu juga gue pasti kontrakan dia itu di belakang ngeliat anak kecil, dia bilang hitam. Anjir. Iya dia bilang dekat kamar Wahyu. Iya, berarti itu kali yang ngeliatin gue, kata gue. Pas lagi sholat ini amin semua. Iya anjir. Itu serem banget sih. Itu serem banget sih. Ngebayangin aja udah anjir. Itu serem banget parah. Cuman ya apa, balik lagi kalau yang tadi yang soal yang puncak itu, setelah tahu ada di foto itu ada yang ngikut, nggak terjadi apa-apa lah ya. Nggak ada apa-apa ya. Soalnya kan nggak ada apa-apa sih. Aman ya. Aman. Kan kadang kalau apa orang ada react tersendiri. Pengen kalau misalnya bisa ngelihat sesuatu atau kayak merasakan sesuatu atau nyium sesuatu tuh, bagi yang nggak kuat itu drop pasti. Drop. Iya, literally emang dia apa nggak enak badan. Karena kalau misalnya demam lah. Kalau kita kayak nyimpen objek kayak begitu, yang ada hubungannya sama kayak begitu, biasanya tuh energinya nempel. Iya, kata gitu juga. Iya. Jadi kayak orang ketempelan lah. Iya. Jadi energi kayak lemes, energi kita udah di kayak ketarik gitu lah. Keserap ya. Serap. Anjay, ngeri kali. Nanti next kalau berikutnya kita menceritakan lagi kali ya kisah. Gue masih banyak banget ya. Dan dari keluarga gue sendiri ada. Ada lagi tuh. Ada. Wah, boleh tuh Peng ditahan kali ya buat next episode tuh. Waduh, Peng, thank you banget Peng. Thanks banget Peng. Sama-sama. Jangan lupa nih buat lo jangan lupa like, subscribe, komennya. Saksin terus di Awas Jurik, dan gue Riang, gue Pepeng. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.